Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pada kelas 10 bab gerak melingkar. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan gerak melingkar. Salah satu contoh gerak melingkar di kehidupan sehari-hari, roda yang berputar dan kincir angin. Untuk gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lintasan dengan kelajuan V atau tetap. Besaran-besaran fisika pada gerak melingkar. Pada gerak melingkar memiliki 3 komponen besaran utama, yaitu periode frekuensi, percepatan sentripetal, posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Untuk periode dan frekuensi, untuk periode bisa disimpulkan T adalah selang waktu yang diperlukan oleh benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Jadi, periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda tersebut untuk mengelilingi lingkaran penuh ini. Periode sendiri dirumuskan waktu dibagi N, T per N. Untuk frekuensi adalah jumlah putaran atau N dalam waktu sekon. Jadi, kalau untuk periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Sedangkan kalau untuk frekuensi adalah jumlah putaran dalam waktu 1 sekon. Untuk frekuensi sendiri dirumuskan jumlah putaran per waktu. Yang selanjutnya hubungan periode atau T besar dan frekuensi dinyatakan sebagai T periode sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Panjang lintasan dan sudut tempuh. Panjang lintasan ditentukan oleh gerak melingkar merupakan garis melengkung atau busur atau lingkaran. Jadi, panjang lintasan itu disimpulkan S adalah yang ditempuh oleh gerak melingkar dan merupakan garis lengkung busur atau lingkaran. Ya, ini. Panjang lintasan dirumuskan laju linear dikali selang waktu atau SV kali T. Sedangkan untuk sudut tempuh disimbolkan θ adalah besar sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar. Satuannya RAD. Sudut tempuh dirumuskan kecepatan sudut kali waktu tempuh atau θ sama dengan omega kali T. Untuk sudut tempuh sendiri, panjang busur per jari-jari atau S per R. Jadi, untuk panjang lintasan itu S, untuk sudut tempuh itu θ. Sudut tempuh itu satuannya R. Jadi ini. Ini sudut tempuhnya setengah ini. Yang selanjutnya kelajuan linear. Untuk kelajuan linear didefinisikan sebagai jarak percepatan waktu, di mana dalam satu kali gerak melingkar jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran. Kelajuan linear dirumuskan V sama dengan 2πr per T atau sama dengan 2πr F. Jadi kelajuan linear itu persatuan waktu, di mana dalam satu kali melingkar jarak ditempuh sama dengan keliling lingkaran. Jadi jarak yang ditempuh ini sama dengan nilainya sama dengan keliling lingkaran. Selanjutnya posisi sudut tenda dapat dinyatakan dalam koordinat X, Y. Sekarang ditinjau sebuah benda tegak berotasi pada bidang X, Y terhadap sumbu tetap melewati titik pusat dan tegak lurus bidang gambar. Apabila hanya meninjau sebuah partikel benda tegak di titik A yang berjarak tetap R dari titik O, maka dapat dinyatakan setiap saat pada koordinat kartesius X, Y. Akan tetapi ada cara lain yang lebih mudah untuk menyatakan posisi titik A, yaitu dengan kalimat polar R, θ. Selama berotasi, besar X dan Y dalam koordinat kartesius selalu berubah, sedangkan dalam koordinat polar hanya θ yang berubah.
Besaran theta disebut posisi sudut yang diukur terhadap sumbu X berputar berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Jadi, posisi sumbu X itu selalu berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Berdasarkan rumus trigonometri Pythagoras, dapat dinyatakan hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar sebagai berikut. Untuk X, R cos theta. Untuk Y, R sin theta. Atau R-nya itu didapatkan dari X kuadrat per tambah Y kuadrat, dan untuk tan theta-nya didapatkan dari Y per R. Posisi sudut dari sebuah partikel yang bergerak sepanjang busur lingkaran sebesar S yang berjarak R dari sumbu putarannya memenuhi hubungan theta sama dengan S per R, di mana theta itu radian atau RAD dan S panjang busur dan R jari-jari lingkaran. Apabila partikel memenuhi satu putaran penuh, berarti lintasan S sama dengan keliling lingkaran, sehingga diperoleh rumus theta S per R sama dengan 2 pi R per S sama dengan 2 pi rad. Untuk putaran penuh itu ada 360 derajat. Untuk 2 pi rad itu nilainya juga 360 derajat. Sedangkan untuk 1 rad didapatkan dari 360 per 2 pi, maka didapatkan 57,30. Jadi kalau untuk 2 pi rad itu nilainya 360 derajat, sedangkan untuk 1 radnya sendiri itu nilainya 57,30. Jadi dapat disimpulkan kalau untuk 1 rad adalah besar sudut di hadapan suatu busur yang panjangnya sama dengan radius lingkaran. Selanjutnya, kecepatan sudut. Untuk kecepatan sudut rata-rata omega suatu partikel didefinisikan sebagai laju perubahan posisi sudut atau delta theta terhadap interval waktu delta t, dan didapatkan rumus omega s sama dengan delta per delta t atau pi 2 per pi 1 per T2 per T1. Nah, untuk roda-roda berhubungan. Nah, kalau satu poros ini, roda ini sama ini hubungan. Jadi bisa disimpulkan misalnya lurus sama-sama ini tanpa ada bergelombang sama sekali. Nah, untuk bersinggungan yang ini. Nah, tanpa ada batasan, dua roda melingkar yang saling berjajar, yang saling bersebelahan. Sedangkan untuk roda, tali atau rantai, ini dua yang disambungkan oleh tali atau rantai. Biasanya ini pada sepeda yang sudah terdapat rantainya, kalau ini hanya rodanya saja. Untuk seporos, gambarnya ini. Nah, poros, jadi arahnya itu sama, arah putarnya ini sama. Arah putar roda A searah dengan arah putar roda B. Jadi omega A sama dengan omega B, atau VA per RA sama dengan VB per RB. Jadi untuk hubungan seporos, arah putar roda A dan roda B ini sama. Untuk yang bersinggungan, arah putar roda A berlawanan dengan arah putar roda B. Nah, ini berlawanan. Untuk roda A lurus, dan roda B lewat sini. Jadi VA sama dengan VB atau omega A RA sama dengan omega B RB. Dan untuk hubungan dengan tali, nah ini hubungan dengan tali, arah putar roda A itu searah dengan roda B karena ini dihubungkan dengan tali. Sebenarnya ini sama dengan yang searah tadi, tapi bedanya yang ini dihubungkan dengan tali, arahnya sama. Jadi VA sama dengan VB atau omega A RA sama dengan omega RB. Selanjutnya, gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal, disebut gaya sentripetal. Arah gaya sentripetal searah dengan arah percepatan sentripetal, yaitu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi arah gaya sentripetal ini sama dengan arah percepatan sentripetal yang menuju ke pusat lingkaran di tengah-tengah sini. Bila benda yang bergerak melingkar beraturan memiliki massa m, maka besar gaya sentripetal Fs dirumuskan
Fs sama dengan M kali AS atau Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, atau dapat juga dirumuskan Fs sama dengan M omega kuadrat R. Yang kedua, percepatan sentripetal. Nah, kalau yang gaya sentripetal tadi menuju ke titik pusat, kalau percepatan sentripetal itu dari gerak melingkar beraturan, percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Rumusnya AS sama dengan V kuadrat per R. Percepatan sudut. Untuk percepatan sudut dirumuskan delta omega per delta T. Nah, percepatan sudut itu sendiri adalah gerak melingkar beraturan adalah penambah kecepatan sudut per selang waktu. Ini percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu disimbolkan A kecil T, AT, dengan hanya A kecil. Jadi gerak melingkar beraturan adalah percepatan yang arahnya selalu menyinggung lintasan. Jadi arahnya itu selalu berlawanan dengan lintasan. Dirumuskan AT sama dengan delta V per delta T, atau delta omega R per delta T, atau delta omega per delta TR, atau juga disebut sudut R. Nah, selanjutnya percepatan total. Besar percepatan total dari gerak melingkar adalah jumlah vektor AT dan AS, di mana AT tegak lurus terhadap AS. Jadi AT posisinya tegak lurus dengan AS, AT tegak lurus dengan AS. Dirumuskan A sama dengan akar AT kuadrat per AS kuadrat. Langsung ke contoh. Sebuah bola lampu mercusuar terletak pada jarak 80 cm dari pusat rotasi dan kemudian berputar dalam posisi horizontal, sehingga dalam waktu 5 detik terjadi 10 kali gerak melingkar. Tentukan frekuensi, periode, kelajuan linear, dan kecepatan sudut. Di sini diketahui untuk frekuensinya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 Hz. Di 10 ini per 5 jumlah gerak melingkar per waktu. T-nya setengah S, V omega S sama dengan 2 pi Fr, maka dihasilkan 3,2 pi M per S dengan omega 2 pi F, maka didapatkan hasil 4 pi rad per S. Ini diketahuinya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.